Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Gaspol, Menggagas Politik, dan Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan, dan kita hadirkan program Gaspol ini bertujuan untuk menjadi wadah informasi bagi masyarakat, pemirsa, terutama untuk mewujudkan pemilu damai. Dan kita masih berbincang bersama Ketua KPU Jawa Barat, ada Ibu Umi Wahyuni. Bu Umi, tadi dari 7 anggota Komisioner KPU Jawa Barat, 6 berasal dari kabupaten kota, lalu juga 1 berasal dari Bawaslu, seperti itu. Dengan pengalaman masing-masing, seperti apa pola kekuatan ataupun juga mungkin melihat bahwa memang begitu banyak agenda yang akan dihadapi, tetapi tampaknya sudah cukup siap oleh para komisioner ini untuk melakukan semuanya, dan seperti apa koordinasi yang terus dilakukan? Iya, memang kami menyadari Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi terbesar jumlah DPT-nya. Kemarin kita menetapkan 35 juta. 714.901. Ini jumlah DPT yang terbesar se-Indonesia. Tersebar di 27 kabupaten, 627 kecamatan. Kemudian kita punya TPS 140.457. Artinya kami jajaran pimpinan Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat beserta teman-teman di 27 kabupaten kota siap tidak siap harus siap dalam melaksanakan pemilu. Yang kita ingat 2024 itu bukan hanya pemilu. Tadi 2024 itu kita punya juga pilkada yang harus kita siapkan, dan tahapannya itu kalau kita lihat berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 PKPU tahapan itu beririsan, Kang Irfan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat kita dalam melaksanakan pemilu dan pilkada. Jadi ibaratnya tangan kiri, tangan kanan ini sudah harus memegang satu soal pemilihan umum seperti itu, presiden, pileg, satu lagi memegang soal pilkada, Bu ya. Karena tingkatannya juga ada kabupaten kota yang juga kosong, lalu juga terutama provinsi juga ini menjadi salah satu hal yang nanti mungkin panas untuk diperbincangkan lebih lanjut nanti ke depan. Dan yang menarik juga pemirsa, ini tentunya peralihan periode sebelumnya dari dari komisioner KPU sebelumnya. Seperti apa nih Bu tugas yang mungkin akhirnya juga diserahkan dari komisioner KPU sebelumnya kepada periode yang sekarang ini? Iya, kerja-kerja KPU adalah kerja-kerja kepemiluan. Kita dibentuk berdasarkan undang-undang karena kita menjadi lembaga penyelenggara pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bekerja itu sesuai dengan tahapan. Berdasarkan regulasi. Kalau kita pemilu 2024 itu berdasarkan PKPU 3, program dan tahapan. Sehingga ketika ini pun berganti secara kelembagaan ini tidak banyak akan mengganggu roda ketika kita melanjutkan tahapan. Kami juga selalu berbicara kepada teman-teman periode sebelumnya dan teman-teman sekretariatan selaku supporting system kami. Kita itu mengambil baiknya dari setiap masanya. Inovasi yang kita lakukan adalah inovasi yang berdasarkan sesuai dengan regulasi. Karena kita juga tidak boleh melakukan inovasi-inovasi di luar dari regulasi yang harus kita patuhin. Oke, jadi sudah sesuai dengan regulasi yang ada, menjalankan apa yang sudah berdasarkan regulasi. Inovasi nanti mungkin hanya di beberapa apa saja nih Bu, kalau misalnya ketika inovasi terutama yang di ranah KPU provinsi ini yang diperbolehkan, ini berada di pemilu kah atau mungkin nanti pilkada kah atau seperti apa itu sebetulnya? Hari ini di tahapan pemilu itu sudah masuk ke tahapan pencalonan. Bahkan entar lagi kita di bulan November kita sudah masuk tahapan kampanye. 27 kabupaten kota, 627 kecamatan. Ini harus kita lakukan sosialisasi. Kami menyadari kami tidak mungkin bisa melakukan ini sendiri tanpa sinergi semua pihak, termasuk dengan teman-teman media hari ini. Dan inovasi yang kita lakukan adalah hari ini begitu banyaknya kita melakukan pendidikan pemilih dalam dunia sosmed. Nah, ini yang terus kami lakukan agar apapun yang kita lakukan hari ini terpublikasi sampai ke teman-teman pemilih di semua segmen. Itu yang sedang kami fokuskan. Dan di tahapan pilkada juga kita akan start nih, kalaupun jadi sesuai dengan undang-undang tahun nomor 7 tahun 2017, kita akan melaksanakan di tanggal 27 November tahun 2024. Ataupun kalau misalnya ditarik tanggal bulan September kita akan melaksanakan. Artinya siap nggak siap, kita harus siap dalam melaksanakan persiapan
pilkada juga. Jadi pasti ada tahapan di bulan yang saling beririsan ini. Oke. Gitu. Kolaborasi dilakukan Bu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Soal tantangan juga pemirsa, ini menariknya adalah Jawa Barat menjadi wilayah yang paling besar terutama di Indonesia soal DPT. Tadi disampaikan sampai dengan 35,7 juta Bu ya untuk DPT yang sudah ditetapkan. Bagaimana komisioner yang baru dibentuk ini melihat yang cukup banyak dengan 27 kabupaten kota seperti itu, tantangan seperti apa yang ke depan mungkin akan dihadapi oleh 7 komisioner ini dan bagaimana menghadapinya ataupun solusinya nih Bu? Iya, kami yakin dengan pertama yang kami harus lakukan adalah konsolidasi internal. 27 kabupaten kota juga menjadi tanggung jawab kami ketika itu secara kelembagaan. Ya, sehingga memang 27 kabupaten kota ini kami selalu melakukan sinergi. Kami mengarahkan kepada teman-teman di 27 kabupaten kota untuk selalu melakukan sinergi dengan hal yang sama yang kita lakukan. Sinergi dengan semua stakeholder menjadi penting. Karena tadi kerja-kerja pemilu itu tidak bisa dilakukan sendiri. Suksesnya pemilu itu bukan tanggung jawabnya KPU semata. Tapi semua dan peran penting dari semua stakeholder. Oke, baik. Jadi semua stakeholder yang memang ikut peran serta, baik itu masyarakat sendiri ya, lalu juga mungkin media, termasuk juga mungkin dari KPU Provinsi Jawa Barat sendiri. Nah, kalau kita melihat pemirsa saat ini yang paling sedang berproses adalah terutama di Jawa Barat sendiri soal ataupun juga pemilihan legislatif Bu ya. Mungkin kalau tingkat nasional sekarang lagi riuhnya adalah soal Pilpres. Pilpres ya. Mungkin kita skip dulu untuk yang Pilpres ini, tapi kita beralih mungkin soal pemilihan untuk caleg dan bacalek ini. Pemirsa, sudah sampai mana nih Bu untuk di tingkat provinsi sendiri? Iya, memang pemilu itu yang harus kita sadari, pemilu serentak kita itu adalah Pilpres dan Pileg. Hari ini riuh-riuh tentang Pilpres dan kita juga harus jangan lupakan kita juga punya satu tahapan lagi yang pemilu legislatif. Tahapan hari ini adalah tahapan pencalonan. Nanti di tanggal 3 November kita akan melakukan penetapan untuk DCT. Kemudian dari DCT ini nanti di tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari adalah masa kampanye. Kami juga lakukan masa kampanye dari tahun ini itu lebih berbeda dengan kampanye di 2019. Apa bedanya dulu? Lebih pendek. Lebih Waktunya pendek, hanya 75 hari. Teman-teman dari peserta pemilu hanya punya waktu 75 hari untuk mengkampanyekan dan memperkenalkan terkait dengan visi misi dan yang lainnya. Identitas diri itu hanya di waktu 75 hari. Gitu. Oke, 75 hari ini apakah memang dikhususkan untuk pemilihan legislatif sendiri atau disatukan dengan Pilpres sendiri untuk keseluruhan? Ini di dalam bahasanya dibuka semuanya, baik itu Pilpres dan pemilu legislatif. Oke, jadi nanti dalam satu media mungkin ada beberapa selama itu satu satu partai ataupun satu koalisi lah, ibaratnya seperti itu Bu ya. Hanya saja memang mungkin gini, pembagian dalam masa kampanye sesuai dengan PKPU 15 dan PKPU 20 memang akan dibagi berdasarkan jadwal dan zonasi gitu ya. Nah, ini yang nanti akan mengatur bagaimana nanti teman-teman semua peserta pemilu punya kesempatan yang sama dalam memberikan edukasi dan melakukan sosialisasi kepada pemilih ataupun kepada masyarakat luas terkait dengan visi misi dan program kerja yang ditawarkan. 75 hari itu menjadi salah satu pemilu yang dalam artian untuk kampanye yang singkat Bu ya, untuk pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif mendatang, terutama untuk kampanye. Nah, soal kampanye biasanya masyarakat ikut andil, ikut serta, dan hal ini juga harus diantisipasi adalah soal kerawanan pemilu. Nanti kita akan perbincangan soal kerawanan pemilu karena Provinsi Jawa Barat ini masuk ke kategori ataupun urutan keempat berdasarkan informasi dari Bawaslu. Seperti apa informasinya? Kami akan hadirkan kembali. Kita akan jeda, tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.